Sebagai ibu kenapa? Aware nggak sih? Aware seperti apa sih Kak Dia? Oh, iya, apalagi anakku juga kan kemarin baru sakit ya, dia kena pneumonia gitu kan, dirawat di rumah sakit seminggu. Yang aku pikir kayak sakit itu tuh nggak terlalu berat, seminggu kemudian bisa sekolah. Taunya selama 2 minggu dia nggak bisa sekolah. Ya udah, anak kalau udah lagi sakit itu bawaannya udah kayak udah jadi prioritas sih, semua hal aku tinggalin, kerjaan, jadwal-jadwal yang lain, karena emang kalau anak sakit udah fokusnya udah ke dia aja gitu. Jadi emang selalu berharap gimana sih ngejaga imun tubuh anak tuh bisa tetap baik gitu loh, karena dengan anak banyak satu sakit tuh biasanya muter, apalagi kemarin yang sakitnya Kaba itu kan ternyata juga sakit yang menular gitu kan. Gimana misahin mereka mainnya nggak bareng di rumah, gimana misahin mereka biar nggak tidur bareng, itu bukan hal yang mudah banget gitu. Jadi ya PR lah kalau anak banyak, kalau udah satu sakit gimana ngejagain, mengisolasinya itu sulit banget. Kronologi awalnya gimana sih Kak sampai akhirnya bisa divonis? Oh, jadi Kaba itu kan dia anak asma, terus awalnya aku pikir cuma batuk pilek biasa, asma, terus aku kasih uap, terus pas udah aku uap kok saturasinya bukan yang naik malah turun gitu loh. Jadi makin biasanya kalau udah diuap yang sakti obatnya udah paling berat itu biasanya saturasi naik, tapi ini dari 91 turun sampai 86, dan itu jarak waktunya tuh pendek banget, kayak dalam setengah jam turunnya 86. Udah panik banget, udah nggak tahu harus ngapain, akhirnya ke rumah sakit. Dan setelah rumah sakit ketiga aku sempat lari-lari pindah rumah sakit, pas rumah sakit ketiga baru di ronsen dicek ternyata ini pneumonia gitu. Jadi makanya buat semua ibu-ibu, please vaksin wajib dari pemerintah, PCV jangan sampai lewat, karena anakku alhamdulillah anakku yang udah kena vaksin PCV aja tetap berat buat aku kemarin kenanya gitu loh. Nggak kebayang kalau dia tidak terkena, dia nggak ikut vaksin waktu dia kecil. Yang dirasain sama anak saat itu apa sih Kak? Ya nggak bisa nafas lah. Saturasi orang normal 98, 99, ya 97 ke atas. Dia 86, itu udah, kita aja turun ke 93 tuh udah di bawah 95 udah susah banget nafas, itu dia 86 udah kayak aku nggak mau membayangkan apa yang dia rasakan. Berapa lama sih Kak penyembuhannya? Katanya penyembuhannya mungkin benar-benar bisa clear tuh 4 minggu, tapi 2 minggu dia nggak bisa sekolah. Tapi ini kondisinya gimana Pak? Oke sih, cuman emang belum masuk sekolah karena kan belum 2 minggu juga kan. Jadi ya masih menjelaskan dia bahwa kamu masih di rumah padahal dia udah main sekolah, terus masih banyak pantangan makan. Jadi yang dia nangis tuh kayak, aku nggak boleh makan ABC, aku nggak boleh kesini-sini ya. Dia udah ngerasa oke, tapi menurut dokter kan kalau belum 2 minggu kan virusnya belum mati banget kan. Jadi ya dia udah ngerasa oke pengen ABC, tapi belum itu pasti gitu. Jadi itu sih yang menjelaskan ke dianya aja. Nah, dengan banyak anak artinya apalagi anak lagi sakit segala Ya. macam. Ya makanya aku tidak bisa bekerja terlalu banyak, aku nggak bisa ambil kegiatan terlalu banyak. Emang hari-hari aku ya aku ngurusin anak di rumah, nganter jemput mereka sekolah apa. Karena aku harus standby dengan anak banyak, yang satu sakit, kadang-kadang tektok, yang ini baru mau sembuh, taunya udah nular ke yang lain, yang ngejaga imunnya anak gitu. Makanya kayak ada oil sekarang, kayak ada si Cesa gitu. Jadi aku ngolesin oil, terus ngasih pencegahan buat anak. Nggak cuman ketika mereka sakit baru aku obatin, aku pijet, aku olesin, aku apa. Tapi ketika anak sehat pun, kalau ada yang bisa buat naikin imunnya anak ya buat proteksi pasti aku kasih juga. Jadi nggak cuman sekedar pas udah sakit. Ini kan anak lagi aktif juga, kayak katanya hobi main bola juga. Mungkin Ya. mungkin ada riwayat asma juga. Sempet aku juga nggak sih Kak lebih aware apakah Sebenarnya ada sih obat anak-anak yang dengan dibawa? olahraga itu sebenarnya bagus sih. Aku juga sempat pikir anak asma olahraga tuh aman gak sih, karena kan mereka jadi lebih capek, nafasnya susah. Tapi ternyata anak-anak dengan asma gitu, mereka emang butuh activity juga yang buat ngelatih nafasnya mereka. Berenang juga bagus, olahraga. Jadi cuman yang harus kita jaga ketika anak asma itu mereka kegiatan yang agak berat, kegiatan fisik, ya harus pastiin dia nggak dehidrasi, minumnya banyak. Terus juga tahu batasannya dia, kalau udah terlalu capek banget stop dulu, nggak dilanjut terus. Mungkin kalau kakaknya yang sehat tuh bisa main 1 game full gitu kan. Nah untung sekarang lagi Piala Dunia, jadi anakku kayak bolanya istirahat dulu. Kenapa? Kok gini? Ya karena ini saatnya semua yang suka bola nonton bola aja. Kalian nggak main. Ini kan kalah cewek nikah suka main bola juga, apa luar dari bapaknya tuh seperti apa sih? Iya, karena bapaknya suka bola dan aku selalu marah ketika dia nonton bola sampai tengah malam kan. Iya, akhirnya dia ngebuat semua anak-anaknya suka bola, jadi kalau nonton nggak cuma aku ya, anak-anak mau nonton. Tapi ya ini untuk tadi kan bicara soal pijit ya, ini turun langsung atau ada
ada orang yang Nah, spesialis untuk kalau pengembangan pijit anak emang aku udah ngelakuin dari mereka bayi ya. Emang kalau bayi kan emang kita disarankan untuk setiap anak abis mandi pas mau dipakein baju dioles-oles kayak anget-anget buat badannya terus sambil dipijit. Suka ada tawarannya, ada bidan yang bisa datang ke rumah buat pijit anaknya. Kalau aku lebih prefer aku belajar aja deh gimana teknik pijitnya ya. Apalagi anaknya gue udah banyak ya, jadi udah terlatih dan udah paham banget cara pijit anak seperti apa. Karena dengan pijit anak langsung nggak kita kasih ke orang lain, itu adalah waktu kita buat bonding sama anak sih. Anak ngeliat mata kita, terus kadang-kadang sambil pijit sambil aku ajak ngobrol, terus ngeliat dia ketawa, pasti kan ada reaksi. Dia ketawa, dia apa. Nah, aku sangat menikmati momen seperti itu. Karena udah makin gede dipijitin udah pada nggak betah biasanya, dan kalau ada yang lebih gede lagi tekanannya kurang. Aku nggak tukang pijit, aku nggak bisa karena kecil-kecil. Jadi emang kalau dari 2 tahun ke bawah aku paling happy mijitin, dia nggak protes ya, kurang kenceng dia, bukan itu yang pegel, diem aja, paling ketawa-tawa aja. memang sudah tradisi dari keluarga juga. Emang udah membiasa, iya. Emang kalau aku dari kecil dulu ya tadi diceritain ya, kalau tadi dengar kalau apa namanya sakit tuh olesin bawang, itu udah paling ampuh gitu kan, buat anget-angetin. Cuma aku gak kuat bau bawang, pernah nyobain ke anakku yang awal olesin bawang, emang agak enak kan, cuma baunya luar biasa. Akunya stres, anaknya juga stres, udah gitu bau bawangnya kan ke baju, ke kasur, kemana-mana. Jadi makanya happy banget kalau sekarang udah ada kayak CSA oil ini yang nggak usah harus ngebalurin bawang, karena wanginya enak, terus bisa meringankan yang dia rasain sakitnya dan bikin anak juga menyenangkan. Zaskia ketika sempat juga diulas soal diet juga kan, Zaskia juga suka hobi itu nih softball juga. Ini seperti apa nih kalau hobi? Baseball. Ya dengan banyak anak aku butuh me time ya, butuh waktu buat diriku sendiri, bukan sebagai seorang ibu tapi sebagai Zaskia gitu. Aku baru menyadari bahwa oh iya ternyata aku butuh me time setelah 3 tahun terakhir ini, setelah punya anak banyak 3 tahun terakhir ternyata aku butuh waktu buat diriku sendiri. Nah aku lagi mencari olahraga apa yang enak, karena emang gampang bosan sih, lagi nyoba jumping john lah, yang trampolin, TRX, sampai sekarang sih lagi happy banget sama softball gitu. Jadi emang lagi seminggu sekali turnamen, dan anak-anakku datang ke lapangan nonton bareng sama Mas Hanung, itu benar-benar seneng aja. Biasanya kan aku nontonin mereka bola, sekarang gantian mereka nonton aku tanding. Ntar kalau aku kalah aku dipukulin sama si ibu, kenapa kalah, nangis-nangis gitu kan. Jadi agak pressure kalau mereka nonton aku tanding, kayak harus menang, karena ketika kita kalah ternyata sedihnya lebih sedih anak-anak. Kalau kita kan main sama teman, iya kita dapetin happy yang lain. Kalau anak-anak tuh marah banget, nggak boleh, harus menang gitu. Tapi kalau main bola juga sempat juara juga nggak sih Kak? Apalagi kan ini anak cewek Kemarin juga. juara sih, kalah juara 2 alhamdulillah. Belajar softball dari mana? Apa? Belajar softball. Belajar softball dari teman-teman sih ya, main aja ikut klub. Tapi malam ini juga mau turnamen. Kak, selain olahraga ada nggak makanan tertentu yang kakak konsumsi? Enggak, aku nggak makan gorengan. Orang Indonesia tinggalkan gorengan, cepet turun beratnya. Kakak berarti sekarang stay di Jakarta atau? Sekarang lagi di Jakarta, anak-anak ternyata belum pada mau pindah sekolah. Jadi ya pandemi kemarin aja aku bisa menikmati Jogja 2 tahun, sekarang sudah kembali ke Jakarta. Katanya gagal pindah kota impian juga nih. Gagal, nantilah akan ada waktu. Oke, udah ya. Terima kasih Makasih ya. Kak Dia.